Assalamualaikum adik-adik yang smart. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah video part 2 untuk materi bab 2 tentang koordinat kartesius. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment, supaya channel kakak semakin berkembang. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke pembahasan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X. Coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Di situ ada koordinat kartesius dan ada garis G1 dan garis G2. Jadi kita akan mencoba menganalisis apakah posisi garis G1 dan posisi garis G2 ini sejajar terhadap sumbu X atau tidak. Dan seperti apa hubungan garis G1 dan G2 terhadap sumbu Y. Nah, misalnya ada pertanyaan kayak gini, Kak, garis yang sejajar itu kayak gimana? Nah, itu pertanyaan bagus sekali ya adik-adik. Jadi, konsep dua buah garis yang sejajar yaitu dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Kuncinya adalah kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Sekarang kita coba cek apakah garis G1 posisinya sejajar dengan sumbu X atau tidak ya. Caranya kayak gimana? Caranya kita cek apakah garis G1 jaraknya selalu sama atau tetap terhadap sumbu X atau enggak. Kalau misalnya jaraknya selalu sama, berarti garis G1 sejajar terhadap sumbu X. Kalau jaraknya tidak sama, berarti garis G1 ini tidak sejajar dengan sumbu X. Nah, jika diperhatikan, garis G1 terhadap sumbu X jaraknya selalu sama, yaitu 4 satuan. Bisa dilihat bahwa garis G1 ini selalu mempunyai nilai koordinat Y yang selalu sama, yaitu bernilai 4 ya. Maka dapat disimpulkan garis G1 sejajar dengan sumbu X. Karena apa? Karena jaraknya selalu sama, yaitu 4 satuan ke atas ya. Dan karena di sini G1 ini mempunyai koordinat Y yang sama, yaitu 4, maka persamaan garis G1-nya adalah Y sama dengan 4. Itu dia ya. Untuk menentukan persamaan garis, kita lihat jaraknya selalu berapa satuan gitu. Kalau di sini jaraknya selalu 4 satuan ke atas, maka persamaannya Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita tentukan nih, hubungan garis G1 terhadap sumbu Y-nya itu seperti apa? Ternyata, garis G1 dengan sumbu Y membentuk sudut 90 derajat. Kakak sudah tandain ya berwarna merah. G1 membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y. Itu artinya garis G1 tegak lurus terhadap sumbu Y. Supaya lebih jelas, kita ke contoh yang garis G2. Nah, garis G2 ini ternyata jaraknya juga selalu sama, yaitu 5 satuan ke bawah. Bisa dilihat ya, garis G2 ini selalu mempunyai koordinat Y yang sama, yaitu 5 satuan ke bawah, yaitu negatif 5 ya. Maka garis G2 sejajar dengan sumbu X karena jaraknya selalu sama, yaitu 5 satuan ke bawah. Dan karena koordinat Y-nya selalu bernilai negatif 5, maka persamaan garis G2 adalah Y sama dengan negatif 5. Dan hubungannya terhadap sumbu Y adalah tegak lurus ya, karena G2 dengan sumbu Y membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y. Untuk posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y, konsepnya sama dengan yang sumbu X, yaitu dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Bedanya, posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y berarti jaraknya itu selalu sama terhadap sumbu Y. Ya, kalau yang tadi kan jaraknya selalu sama terhadap sumbu X. Kalau yang ini berarti jaraknya selalu sama terhadap sumbu Y. Coba kita cek ya, posisi garis L1 apakah sejajar dengan sumbu Y atau tidak.
Nah, ternyata jika diperhatikan, garis L1 ini jaraknya selalu sama atau tetap terhadap sumbu Y, yaitu jaraknya selalu 7 satuan ke kiri. Bisa dilihat dari titik-titik yang dilalui oleh garis L1, titik-titiknya ini memiliki koordinat X yang selalu sama atau absis yang selalu sama, yaitu negatif 7. Itu artinya jaraknya selalu 7 satuan ke kiri ya. Jadi, disimpulkan bahwa garis L1 ini sejajar dengan sumbu Y, karena tadi jaraknya selalu sama, yaitu 7 satuan ke kiri. Dan karena koordinat X-nya selalu bernilai 7, maka persamaan garis L1-nya adalah X sama dengan negatif 7. Kemudian, hubungan garis L1 dengan sumbu X ini apa? Hubungannya yaitu garis L1 dengan sumbu X membentuk sudut 90 derajat kan? Maka garis L1 dengan sumbu X ini tegak lurus ya. Jadi disimpulkan garis L1 tegak lurus terhadap sumbu X karena membentuk sudut 90 derajat. Kita ke contoh yang garis L2 ya supaya lebih paham. Garis L2 juga ternyata jaraknya selalu sama, yaitu 5 satuan ke kanan ya. Dia titik-titik yang dilalui oleh garis L2 mempunyai nilai koordinat X yang selalu sama, yaitu 5. Maka dapat dipastikan jaraknya selalu 5 satuan ke kanan. Jadi garis L2 ini sejajar dengan sumbu Y. Dan persamaan garisnya yaitu X sama dengan 5, karena jaraknya selalu 5 satuan ke kanan, atau nilai koordinat X-nya selalu bernilai 5. Dan hubungannya terhadap sumbu X yaitu garis L2 tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi adik-adik, kalau garis tersebut sejajarnya dengan sumbu Y, maka otomatis tegak lurus terhadap sumbu X. Oke adik-adik, itu dia posisi garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Kita lanjut ke posisi garis yang lain, yaitu posisi garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Contohnya, nah di sini ada garis M1 dan garis M2. Konsep dari garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat adalah jika suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y, karena posisi garis dan sumbu koordinat terletak pada sebuah bidang datar yang sama. Coba adik-adik perhatikan garis M1. Nah, garis M1 ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu X itu pasti posisinya mendatar ya, atau horizontal. Dan ciri-ciri garis yang sejajar dengan sumbu Y itu posisinya tegak atau tegak lurus ya, vertikal. Jadi garis M1 ini tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar juga dengan sumbu Y. Jadi dapat dikatakan bahwa garis M1 ini garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Dan garis M1 ini berpotongan dengan sumbu X di titik negatif 3,0 dan berpotongan di sumbu Y di titik 0,2. Jadi terbukti ya bahwa garis M1 ini berpotongan dengan sumbu koordinat. Kemudian garis M2. Garis M2 juga tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Garis M2 ini berarti garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Dan garis M2 berpotongan dengan sumbu X di titik 4,0 dan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,4. Oke, kita lanjut ke contoh soal supaya lebih paham juga bagaimana cara menggambar garis. Ini dia contoh soalnya. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G negatif 4,5 dan titik H negatif 4,0, dan buatlah garis L yang melalui titik J 3,4 dan titik K 3, negatif 2. Pertanyaannya adalah, apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Kemudian, pertanyaan kedua adalah, tentukan persamaan garis G dan garis L. Oke adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini,
kita siapkan bidang koordinat kartesius. Kemudian untuk menggambar garis G, kita gambar dulu titik G dan titik H. Nah, posisinya di situ titik G dan H. Kemudian untuk menggambar garis G-nya berarti tarik aja garis lurus dari titik G dan titik H. Seperti ini. Nah, kita tinggal analisis aja nih, garis G ini sejajar nggak dengan sumbu Y? Jaraknya selalu sama enggak dengan sumbu Y? Nah, jika diperhatikan, ternyata garis G ini jaraknya selalu sama atau tetap terhadap sumbu Y, yaitu 4 satuan ke kiri ya. Dan dia mempunyai nilai koordinat X yang selalu sama, yaitu negatif 4. Kemudian kita gambar garis L ya. Berarti kita gambar titik J dan titik K, posisinya di situ. Kemudian tarik aja garis lurus sama kayak tadi. Berarti ini adalah berarti itu adalah garis L ya. Kemudian ternyata garis L ini jaraknya selalu sama, yaitu 3 satuan ke kanan dan mempunyai koordinat X yang selalu tetap, yaitu 3 ya. Maka dapat disimpulkan bahwa garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y karena jaraknya selalu sama, yaitu garis G 4 satuan dan garis L 3 satuan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, persamaan garis G dan garis L, garis G ini selalu mempunyai koordinat X yang selalu sama, yaitu negatif 4. Maka persamaan garis G adalah X sama dengan negatif 4. Kemudian garis L persamaannya adalah X sama dengan 3 karena koordinat X-nya selalu bernilai 3. Bisa dilihat ya, koordinat X pada garis G ini selalu bernilai negatif 4 dan koordinat X pada garis L selalu bernilai 3. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Ini dia hadiah dari kakak. Silakan adik-adik kerjakan supaya kemampuannya semakin bertambah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.